Nah, kalau pendeta Contohnya, kayak contohnya nih Kak, diterangkan loh, diterangkan ini kayak gini diterangkan. Kita nggak tahu ditanya sama Pak Pendeta kayak gini, diterangkan. nggak ada, nggak ada. Kalau Kalau itu ditanya, nggak pernah saya dengar lah. Kalau omong tadi sih nggak pernah saya dengar. Tiap saya mana pernah kita, bertanya tiap Kak, mana saya kita. saksi matanya. Ketika saya bertanya kepada mereka, waktu saya jadi Kristen Kak, saya bertanya kepada mereka. Mereka bilang ke saya, kamu ini percaya Yesus atau tidak sih? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Serius loh Kak. Jadi kami itu dilarang bertanya gitu loh. Heran aku. Begitu. Kencangkan telepon itu. Contohnya sendiri ini kakak kan. Contohnya saya tanya sama kakak, kenapa Tuhan kakak itu harus mati dulu, gitu loh. Masa dibilang adik tadi itu nggak, saya nggak ngerti. Masa kan omongan adik tadi itu kan, ya kan? Di mana kita gereja ibadah, pasti kita nggak tahu ada Pak Pendetanya kayak gini, pasti diterangkan sama kita. Kita Ya, pengen saya kasih tahu saja kak. Pendeta-pendeta yang sudah pernah datang di gereja saya atau yang menjadi pendeta di gereja saya, satu pertama pendeta alokasi, oke, baru pendeta temani daily, itu pendeta-pendeta saya, baru pendeta beja sohi di buah. Nah, itu pendeta itu tiga. Ya. Silakan tanya ke mereka, pernah nggak mereka membiarkan umat-umat itu bertanya? Ada yang terakhir ini lupa aku namanya, soalnya aku udah nggak di dunia sekarang. Kamu masih ingat kok? Nggak pernah dibiarkan, silakan bertanya dulu. Nggak pernah. Kok kayak gitu ya? Iya, kenyataannya memang seperti itu. Kalau saya kebilangnya, saya ibadah di gereja Pentakosta ya, Pentakosta DPDI. Itu kita nggak tahu kayak gini om, kayak gini diterangkan sama kita, diterangkan kita nggak tahu, kita belajar, pasti diterangkan. Ya, berarti yang salah di situ gerejanya atau memang pendetanya yang nggak tahu? Bukan gereja mati, ada HKBP, ada Pentakosta, kan banyak Kami di situ Protestan. yang itu. Kami Protestan. Dan iya, pasti ada di situ, kita nggak tahu. Dari kerjaan ini kan satu yang disembahkan, satu Tuhan, satu Tuhan. Enggak, kami enggak satu Tuhan. Nah, itu nggak tahu. Iya, kalau di Protestan itu dulu nggak satu Tuhan. Kalau aku satu Tuhan ya, gereja mau Pentakosta, HKBP satu Tuhan dulu. Siapa Gitu Tuhannya, Kak? Siapa Tuhannya? Jadi Tuhan Yesus lah. Terus Nggak ada ketika Tuhannya kerjanya, nggak ada Yesus tak berdoa, gini Kak, kan Yesus itu Tuhan, satu saja dia kan? Ya, memang satu kok. Iya. Terus ketika di dalam Lukas 22 ayat ayat 46, ketika Yesus berdoa kepada siapa dia itu, Bu? Kalau boleh tahu. Yang mana? Ya, dalam Lukas 22 ayat 42 kan Yesus di situ berdoa. Apa katanya? Ya Bapa, jikalau cawan ini bisa lalu daripadaku, hendaklah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Ya kan? Kan dia berdoa di situ, Kak, memohon sesuatu. Ya enggak? Nah, Terus dia berdoa kepada siapa itu, Bu? Kalau dia Tuhannya sendiri. pada murid-muridnya lah. Ah? Kok dia belum minta sama murid-murid? Ya, semacam Enggak. namanya sebagai dia pendeta. Tentu kan mendoakan murid-muridnya. Enggak, kan yang akan mendapatkan musibah kan Yesus nih, Kak. Benar nggak? Iya. Ya, soalnya kenapa dia berdoa? Karena sebentar lagi akan ada orang-orang tentara Romawi akan menangkap dia. Benar nggak? Iya. Nah, terus sebelum dia ditangkap, dia datang ke Taman Getsemani berdoa, gitu kan? Berdoa kepada siapa dia di situ? Itulah kurang tahu aku.
Ini juga dulu Kak, waktu aku bertanya kepada pendeta-pendeta, ini mereka bilang bingung antara mereka berdoa kepada dirinya sendiri atau berdoa kepada Tuhan lain. Makanya kami itu menyangka Tuhan kami itu tiga apa satu, itu loh. Nggak ada Tuhan tiga, nggak ada satu lah, nggak percaya Tuhan satunya. Nggak pernah kalau lihat Tuhan sama tiga itu nggak benar itu. Ya, tapi kalau misalnya Tuhan kita satu yaitu Yesus nih, ya itu dulu. Iya benar. Saya percaya sama Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya. Ya, terus ketika Yesus ini berdoa kepada siapa dia, Bu? Nah kan tadi saya bilang, tentu kan ke murid-muridnya kan, namanya Tuhan Yesus kan. Nah, mana muridnya percaya sama itu untuk Yesus. Kan itunya. Enggak, Bu. Kan di situ konteksnya dia berdoa, dia menyebut nama Bapak, enggak mungkin nama murid-muridnya itu Bapak kan? Enggak, dia lah. Iya, terus berdoa ke Bapak ini dirinya sendiri. Bapak di surga, Bapak di surga. Oh, dia berdoa kepada Bapak di surga gitu. Iya. Oh, berarti Yesus punya Bapa di surga, di situ dia berdoa. Iya. Oh, berarti Bapak itu Tuhan juga, Bu, bukan? Atau Bapaknya saja bukan Tuhan? Tuhan lah. Berarti Yesus sebagai Tuhan berdoa kepada Tuhan Bapa di surga gitu? Iya. Waduh. Nggak pernah dengar deh pendetanya Tuhan Yesus sama tiga, nggak pernah dengar itu. Ada kalau ngomong kemana-mana orang ketawa. Tuhan Yesus hanya satu. Bisa ada tanya nanti kemana deh, sama temannya kemana tanya. Tapi Ya, gini tapi- deh ya, aku bilang kalau ibadah ada gereja gereja apa pendeta apa ibadah remati namanya itu karismatik kan ada itu. Iya, karismatik. Nah itu nggak di apa Tuhan tuh, maka nggak benar tuh, itu ngajak sesat itu. Berarti yang benarnya Yesus sebagai Tuhan berdoa kepada Tuhan Bapa di surga gitu. Iya, kalau gereja semati itu nggak benar tuh, ngajak cuma ikut pendeta tiga, nggak pernah dengar loh. Oh, terus Asli. gini Kak, kan Yesus disembah. Iya, Ya, terus Tuhan Bapa di surga ini disembah juga nggak? sama tuh sama. Tuhan Yesus Bapa di ya sama lah, Sama juga. sama lah, Iya, tapi disembah juga kan? disembah lah. Sembah. Berarti Kita kan- yang disembah dua apa satu? Pertolongan kita sekarang kan sama Tuhan Yesus itu pertolongan kita kan, bukan sama manusia. Iya, Pertolongan tapi kita sekarang sudah Bapa di surga kan. Itulah Tuhan Yesus Bapa di surga, doakan kami kesehatan kan itu. Gitu loh deh. Kayak di surga. Gini Kak, kan tadi Yesus berdoa tuh kepada Tuhannya. Terus yang disembah itu Tuhan yang berdoa atau Tuhan yang lagi menerima doa. Enggak lah, kita sembahkan Bapa kami di surga. Itu Tuhan lah, kita doakan dia, Bapa di surga kami. Kita kan doakan kayak gitu. Bukan kita menyembahkan, kita doakan. Kita minta pertolongan, kan itu. Oh, meminta pertolongan kepada siapa, Bu? Bapa di surga lah. Yesus Maka bukan? dibilang adik. Maka tadi dibilang adik. Mati orang masuk ke surga. Itu tergantung deh, tergantung kita udah mati atau kita dimasuk ke surga atau tidak, kita nggak tahu loh deh, nggak tahu kan? Enggak, Kak. Kan kita berdoa kepada Yesus nih, Bu. Ya nggak? Iya, iya. Nah, terus ketika kita berdoa kepada Yesus, dia yang mengabulkan ya. Apa mengabulkan? Kita muridnya kok, Tuhan Yesus. Bapa di surga, bila apanya? Pas sujud kita pemohon dia sama Bapa di surga gitu. Tapi bagaimana dia bisa menolong kita, Kak? Sementara dia sendiri juga sudah mati. Bagaimana itu? Itu kan sebenarnya bawa yang bagian yang percaya. Tapi kalau bawa yang nggak percaya, kita mau bilang apa? Ya kan, bawa yang percaya sama Bukan Tuhan yang Yesus. nggak percaya, Kak. Gini loh, kan kita meminta pertolongan ke dia, gitu kan? Ini logikanya. Saya minta pertolongan ke dia supaya saya itu selamat. Sementara juga ketika dia berdoa, nggak bisa, malah dia mati. Kan gitu. Di rohnya masih
hidup loh. Dia kan bisa bangkit lagi. Iya, tapi ya mati dulu kan. Contohnya gini nih Bu, saya berdoa kepada Yesus Mati nih. dulu. Iya, saya berdoa kepada Yesus nih supaya saya itu tidak mati dan selamat. Ternyata saya malah mati dulu, baru nanti ditolong. Terlambat dah Bu. Nah nanti bulan apa kan mati nanti kan ada bulan apa kan ya pasca kan ada kebangkitan ada kebangkitan hidup lagi baik lagi dia kan ada. Iya, tapi tetap aja kan dia sudah mati dulu. Iya maka saya tadi bilang sanggup Tuhan Yesus mati demi murid-muridnya, ya kan? Nah, sanggup demi murid dia mati disalibkan. Setelah nanti hari-hari kebangkitan nanti bangkit lagi dia, hidup lagi dia. Ya, Bu, bentar dulu Bu ya. Kayaknya agak lain Ibu ini. Soalnya Ibu bilang Yesus mati demi murid-muridnya. Iya kan? Iya. Emang Disalibkan, murid-muridnya saat itu dikejar-kejar Romawi gitu. Nah, Yang dikejar-kejar pada saat itu Yesus atau murid-muridnya? Saya cuma nanya sih Kak, yang dikejar-kejar pada saat itu Yesus atau murid-muridnya? sekarang gini loh, Dok. Aduh. Gara apa Tuhan Yesus mati Apakah? muridnya demi murid-muridnya. Ah, setelah nanti kan ada kebangkitan Tuhan Yesus mati bangkit lagi loh dia. Ngerti? Bangkit Ya, lagi saya hidup tahu, lagi. Nah, Hidup gini, lagi Kak, dia. saya kasih contoh nih. Kalau misalnya saya katakan ya Kak ya, saya mati demi anak-anak saya. Contoh nih Kak. Berarti yang dikejar-kejar itu harusnya anak-anak saya, ya kan? Jadi saya mati supaya anak-anak saya ini nggak mati, kan gitu. Enggak gitulah. Nah, tapi saat itu yang mati, yang dikejar-kejar itu si Yesus atau murid-murid Kak? Yes, itu yes. Sekarang Tuhan Yesus bukan muridnya. Aduh. Ya, berarti dia mati untuk dirinya sendiri, bukan mati Iya. murid-murid, ya kan? Iya kan? Nah, Iya. maka orang percaya untuk mati di kayu salib kan itunya kan sekarang. Nah, mati nanti kan ada kebangkitan lagi kan. Yang hari apa kan ada kebangkitan nggak ada kan? Iya, benar. Ada kebangkitannya Kak. Tapi dia dibangkitkan atau bangkit dulu? Kan Yesus nggak mati. Memang nggak setelah 3 hari mati kan di kayu salib. Nanti ada kebangkitan lagi balik dia. Itu Kapan maka dia orang bangkit? percaya maka orang percaya sama Tuhan Yesus gitu loh deh. Enggak. Ah. Kalau waktu kejadian Kak, dia bukan bangkit loh, tapi hilang. Serius Kak? Kalau percaya, Ada- kalau prinsip saya bangkit dia, saya percaya sama dia, percaya 1000%. Ya, gini, Saya Pak. percaya sama Tuhan Yesus ya. Saya jelasin. Antara Kejadiannya apa seperti saya ini. bilang ya? Antara apa saya bilang sama adik, saya percaya sama Tuhan Yesus. Antara banyak pertolongannya sama saya, adik. Saya bilang betul, nggak bohong. Iya, Ah, gini Kak. Saya jelaskan kejadiannya. Kalau ini menurut kami bakal kejadian kan pada saat itu ketika hari Minggu dia dibawa ke kubur kan gitu, ya kan? Nah, ketika dia dibawa ke kubur, maka ditutuplah kubur itu kan. ya. Terus pas 3 hari dia dicek kuburannya atau batu yang menutup goa itu sudah terbuka. Nah, terus Maria yang Magdalena ini mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat bahwa mayat Yesus ini sudah hilang. Kan gitu. Bajunya pun ketinggalan. Nggak tahu entah lupa diambil. Serius Kak? Ah, terus setelah itu, ini si Maria ini kan belum melihat tuh kain, tapi mereka melihat kain, tetapi mereka tidak menyentuh kain itu, mereka langsung pulang, memanggil Thomas dan Petrus, kan gitu. Nah, terus si Petrus sama Thomas datanglah ke kubur itu kan. Nah, baru mereka nangis-nangis melihat melihat kuburannya ternyata tinggal kain kafannya yang ketinggal gitu loh. Ya kan? Berarti di situ narasinya hilang, bukan bangkit.
Hilang. Iya kan? Hilang Lah, nggak lah? tiba-tiba gini kak, kan tiba-tiba nih, dia kan waktu hilang itu kan dia sudah meninggalkan bajunya tuh, ya kan? Nah, terus tiba-tiba waktu mereka lagi di perjalanan, tiba-tiba katanya Yesus ini muncul di belakang, entah dari belakang rumah, terus datang di samping si entah si Petrus atau si Thomas itu kan. Nah, Ya. terus dia sudah punya baju bersih. Ah, saya bingung nih kak, soalnya nggak ada penjelasan dari mana dia ambil itu baju. Saya bingung. Tadi dibilangnya bahwa dia Yesus mati di kayu salibnya, kan pasti kan ada bangkitan hidup lagi balik dia. Ya, kalau masalah diklaim dia bangkit, saya nggak tahu sih kak. Tapi yang saya lihat kalau saya baca Bible, kejadiannya seperti itu. Dia tiba-tiba dari belakang, terus muncul di belakang si Petrus sama si Thomas, terus berjalan sama mereka. Kebetulan pada situ si Thomas sama si Petrus lagi ngobrol nih, ya kan? Terus dia ikutan ngomong. Nah, dan orang si Petrus sama si Thomas itu nggak tahu, nggak kenal dia kan. Tapi yang anehnya, kenapa dia itu tiba-tiba ada baju gitu loh? Baju dia. Dia ambil baju itu. Di mana dia ambil baju itu kak? Dia dari belakang rumah loh. Itulah panjang lebarnya aku. Aku juga lagi bertanya-tanya itu loh kak. Dari mana dia ambil baju nih? Figuran tetang. Serius loh kak. Gimana cara menjelaskannya itu? Itu panjang loh ceritanya, dek, panjang. Tapi yang lebih aneh lagi kak. Yang lebih aneh lagi kak. Ini bajunya ini lubangnya sudah kian ada loh. Serius. Bajunya ini sudah dilubangi sama seperti ketika dia ini disalib. Kenapa? Pada waktu dia nyampe di rumahnya si Thomas, dia langsung bilang nih ke Thomas, coba masukkan tanganmu di lambungku. Berarti bajunya ini sudah kian berlubang. Gitu loh. Nah, Gitu ya. Ya, saya heran. Pas dia di kayu salib, satu dia nggak ada baju, ya kan? Jadi bajunya pun nggak ada yang lubang, soalnya dia nggak ada baju, gitu kan? Iya. Nah, terus pas dia dikafankan, dimasukkan ke dalam kubur, kan dia dikasih baju baru tuh. Jadi otomatis luka-luka sudah tidak ada lagi. Boro-boro bekas tonjokan atau bekas tusukan lambung. Kan dia sudah diganti baju tuh. Iya. Ya, terus pas dia hilang pun mayatnya, bajunya ketinggalan. Nah, terus baju yang muncul pada saat ketemu sama si Thomas sudah kian berlubang. Dari mana itu kak? Iya kan? Bingung kita loh kak. Bingung. Iya. Soalnya satu awalnya dia nggak ada baju, habis itu dikasih baju. Setelah bajunya ketinggalan karena tubuhnya hilang, tiba-tiba ada baju lah. Udah kian ditusuk, sudah kian berlubang. Nah, film gitu loh kak. Enak kali ceritanya, kayak ada sentingan-sentingan gitu. Serius. Masalah baju saja, aduh, ngeri cok. Pernah kan? Kayak ceritakan dongeng kita kan kak? iya. Iya, lucu-lucu memang kak. Kalau kita baca Bible itu kayak baca buku-buku hiburan nih. Satu match lagi kak. Ini cerita kita bicarakan Bible, lucu-lucu nih kak. Nah, terus gini lagi tuh kak. Kalau aku baca-baca dulu Bible itu kak. Terus Bible ini kan setelah dia datang kepada Thomas tuh kan biasanya orang kalau habis mati itu kan ya mustahil kita langsung bilang dia Tuhan kan, mustahil. Pasti kita mikir ini siapa dulu, kita bertanya kan, ya kan? Iya. Terus kalau misalnya kita berbicara sekarang ini kak, kalau misalnya ada orang sekarang dia berada di sini, terus tiba-tiba dia berada di sana, kira-kira menurut kakak di Tuhan itu apa Tuhan? Kalau sekarang ini?
Tuhan lah. Contoh nih Kak, tiba-tiba saya berada di sini sekarang. Terus tiba-tiba dalam sekejap saya tiba-tiba berada di rumah kakak. Kakak kira saya ini Tuhan apa hantu? Kalau kayak gitu, sebentar ada di sana, sebentar di sini. Hantu lah. Ah, tuh. Rohnya itu berjalan, rohnya itu roh, tahu rohnya? Iya, hantu itu. Itu berjalan. Itu rohnya, roh hantu, rohnya itu. Iya, Rohnya itu bertayangan. iya, itu namanya hantu. Rohnya bertayangan. Nah, terus gini Kak, kan tiba-tiba Yesus di rumah Thomas. Terus tiba-tiba dia sudah berada di laut bersama Petrus lagi mengembalakan ikan. Kira-kira dia ini Tuhan apa hantu Kak? Kalau itu dikirimkan murid-muridnya kan, dikirim murid-muridnya kan. Iya, nakut-nakutin murid-muridnya dia tuh Kak. Karena kan dia sudah mati nih. Terus tiba-tiba dia di rumah Thomas. Habis itu dia di samping laut sama si Petrus. Dalam sekejap loh. Kira dia itu kan dikirim murid-muridnya. Dikirim. Kan Tuhan Yesus kan banyak murid-muridnya. Iya, gini Kak, kan saya sudah kasih contoh tadi. Kalau saya ini tiba-tiba sekarang misalnya saya sudah mati nih, contoh, ini kan saya sudah mati nih. Terus tiba-tiba Kakak lihat saya di sana. Terus tiba-tiba Kakak dengar saya berada di Nias gitu kan. Nah, pasti Kakak bilang saya ini Tuhan apa hantu Kak? Kalau kamu kan tadi kamu di Nia bisa di sini, pasti hantu lah, rohnya berjalan. Iya. Nah, sekarang gini Kak. Bertayangan loh, rohnya bertayangan. Iya. Sekarang gini Kak. Kalau Yesus kan sudah mati tuh, ya kan? Sudah mati. Nah, terus tiba-tiba dalam sekejap dia berada bersama Petrus di jalan, ya kan? Nah, Tidak lama kemudian dia berada di rumah Thomas. Kira-kira ini hantu apa Tuhan Kak? kalau itu rohnya hantu lah. Nah, hantu itu nggak mau. Rohnya bisa berjalan. Suka Iya, kamu di jangan. Tapi intinya gini loh Kak. Ketika Yesus ini sudah mati, Kak. Terus tiba-tiba dia berada sama Petrus, dalam sekejap lagi dia berada di rumah Thomas, dalam sekejap dia sudah bersama lagi di tepi laut sama murid-murid, malah dijadikan Tuhan Kak. Ada. Doa kan tadi tayangan itu kok tadi aku bilang kan, maka rohnya Iya. sing sana kan. Iya, itu roh gentayangan kan Kak, hantu itu loh. Iya, ada tayangan hantu lah. Hantu. Aneh-aneh saja. Jadi masa iya kalian mengubah hantu? Ada saja. Dengar sih teman-teman, inilah kalau misalnya orang benar-benar pakai logika dan tidak dia maksudnya menanamkan doktrin. Tunggu Jadi sebentar, begini. bentar. Ku angkat sebentar ya, bentar. Sini dapat. Iya Kak, iya Kak. Hancur kali. Makanya, kalau nggak pakai doktrin, begini otaknya jalan. Jadi dia gini jadinya. Apa yang tadi dia cacing nih? Sudah siap Kak? Apa dia mama cacing? Ih, kok langsung turun Cok? Hancur sudah. Teman-teman di bawah, ini ya. Kalian jangan kepanasan ya. Pusing ya. Itu 9 menit.
Lumayan lah, gue dapat mainan. Ini telepon pendeta, ya bener kah? Cantik kali. Ini maksud deh. Mati gue ketahuan juga. Dia kayaknya tuh hanya hantu, Cok.